Oke. Selanjutnya kita ke narasumber kedua. Narasumber kedua ini tidak kalah hebatnya juga dengan Dr. Bimo. Sehari-hari beliau di CEO di Halodoc ya, Dr. Irwan Herianto. Beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan bagaimana telemedicine in Indonesia rural area. Jadi itu mungkin agak lebih spesifik lagi ya, daerah-daerah tadi Dr. Bima sudah memotret nih ada 4 wilayah di Indonesia Timur yang mungkin kasus malaria cukup tinggi. Nah, mungkin saya sedikit membacakan dari CV Dr. Irwan, beliau menempuh pendidikan kedokterannya dari Universitas Trisakti dan manajemen rumah sakitnya dari Universitas Indonesia. Kalau untuk pengalaman organisasinya cukup ini ya, cukup banyak ke beliau dan sehari-hari memang beliau memang dengan startup Halodoc juga, sehingga mungkin sharing pengalaman, nanti melihat bagaimana telemedicine itu implementasinya di daerah rural area, mungkin kita akan mendapat sesuatu nih yang lebih menarik sehingga kita bisa mengisi tadi kanva yang sudah disampaikan oleh Dr. Bimo. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silahkan Dr. Irwan, waktu dan tempat Zoom saya persilahkan, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Rima. Saya ucapkan terima kasih juga kepada UGM ya yang sudah mengundang juga ya, artinya dari ahli, dari Dr. Bimo ya. Makasih Dr. Bimo. Ada juga narasumber lain Dr. Niko, teman sejawat saya juga ini. Baik, saya akan izin share screen dulu. Kelihatan ya. Baik, sebetulnya kalau saya mau sharing ya terkait dengan apa yang sudah diimplementasikan dari platform kami. Ya. Sebetulnya apa yang tadi disampaikan Dr. Bimo itu benar. Jadi kadang-kadang kita memang berusaha memberikan suatu solusi kepada masyarakat, tapi sebenarnya itu bukan pain-nya mereka gitu kan. Nah ini juga memang harus betul-betul dicermati karena apa yang kami kami rasakan bahwa seolah kami bisa memberikan suatu solusi, tapi sebetulnya itu bukan pain, artinya menjadi suatu jadi artinya gini, sering kami membuat suatu fitur-fitur yang kemudian kami coba bahwa itu seolah solusi, tapi ternyata enggak, dan itu kita matikan akhirnya, dan itu sering gitu kan, sampai akhirnya kami menemukan bagaimana caranya supaya kita membuat suatu fitur yang kemudian itu bisa bermanfaat, yang memang berasal dari problem ataupun dari painful dari masyarakat itu sendiri. Nah, makanya di situ platformnya dari Halodoc itu sendiri kan mencoba untuk membuat misi itu menyederhanakan layanan kesehatan melalui teknologi. Tentu ini semuanya sama sih sebetulnya misi ini sebagian besar dari platform-platform terutama pemberi layanan telemedicine ini semua saya pikir sama ya, artinya bahwa misinya adalah seperti itu. Tentu di sini dukungan-dukungan dari stakeholder juga sangat diperlukan Dr. Rima. Jadi pada saat ini pun kita memang harus mendapatkan dukungan terkait dengan program-program segala macam yang memang tujuannya itu adalah memberi peningkatan kesehatan kepada masyarakat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah ini sebetulnya dari Halodoc sendiri pun sebetulnya merupakan suatu fasilitator ataupun enabler dari pengguna maupun provider maupun pembayar ataupun payer ya. Mungkin nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Dr. Niko nih kalau kita ngobrolin masalah siapa yang harus memberikan jasa ataupun apa seperti itu ya. Nah, jadi memang di beberapa platform itu memang ada yang sudah ada MOU ya terkait dengan mungkin kalau di Halodoc itu dengan PSE Kominfo, PSEF Kemenkes, kemudian PMSC dengan Kemendak, dan juga Halodoc itu memiliki mitra apotik yang ada di 100 kota kabupaten ya, dan juga hanya menjual produk-produk yang bersertifikasi BPOM, kemudian juga pengirimannya juga bisa secara instan, dan juga memiliki didukung oleh para dokter ya, dokter-dokter baik GP maupun spesialis. Dan juga di sini yang agak menarik sebetulnya, di luar dari tenaga dokter tersebut ada tenaga kesehatan lainnya seperti psikolog. Jadi kami membuka juga layanan akses kesehatan jiwa dan juga hewan. Ya kenapa? Karena ternyata banyak juga masyarakat yang akhirnya menanyakan kasus-kasus penyakit yang sebetulnya itu adalah penyakit hewannya tapi ditanyakan kepada dokter manusia.
Nah, ini juga menjadi menarik. Akhirnya kami membuka juga itu channel tersebut gitu kan. Dan juga tentunya ini yang menjadi menarik juga adalah ribuan mitra fasilitas kesehatan, kemudian juga ada drive-thru tes COVID, layanan ke lokasi untuk home service lah seperti ini. Dan ini kalau di selama masa pandemi ini memang kami banyak berinovasi. Ini juga tentunya sama dengan semua PLT ya yang ada di AHI juga banyak kok yang membuat hal-hal yang sama. Dari kita membuat suatu mitra ya dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan KIE menangkal hoax di awal-awal pandemi, kemudian kami juga membuat chatbot terkait dengan COVID ya, kemudian juga melaksanakan ataupun membantu proses percepatan vaksinasi massal di beberapa kota dan kabupaten, juga provinsi ya. Kemudian juga melakukan digitalisasi tes COVID. Nah, ini di sini yang dimaksud digitalisasi tes COVID ini juga sebetulnya adalah termasuk di situ appointment-nya juga. Ya, appointment terhadap fasilitas kesehatan, kemudian mereka melakukan suatu appointment, kemudian juga hasilnya itu bisa diupload dan tersedia di aplikasinya dari si pemilik dari account dari pengguna tersebut. Juga yang tidak kalah juga di terakhir-terakhir pada saat pertengahan COVID ini ya, pandemi ini, kerjasama juga yang dilakukan dengan Kementerian Kesehatan dengan waktu itu 11 PLT ya kalau nggak salah itu, juga melakukan suatu program telemedicine untuk isoman. Ini mungkin menjadi salah satu bentuk ya barangkali ke depan terkait dengan malaria ini yang mirip-mirip sih sebetulnya. Yang mungkin nanti bisa kita kita adjust begitu kan terkait dengan layanan untuk malaria ini gitu kan. Kemudian juga ada gerakan kemanusiaan untuk suplai oksigen, itu juga ada dengan memberikan oksigen konsentrator di beberapa rumah sakit di seluruh Indonesia. Dan ini sebetulnya ada sedikit data yang sedikit menarik terima Bapak Ibu sekalian. Jadi pandemi ini ternyata meningkatkan dari adopsi dari layanan kesehatan di luar kota besar, khususnya di wilayah timur. Nah, ini yang bagian di kotak-kotakin ini sebetulnya adalah kalau dari 1 sampai 20 ini memang umum, tapi yang mulai meningkat itu adalah di yang kami kotak-kotak ini, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Itu yang tadinya mungkin nggak banyak ya, tapi di selama masa pandemi ini juga mereka aktif gitu ya, banyak yang melakukan telekonsultasi kepada dokter-dokter kami. Dan tentu ini ada potensial juga tadi seperti yang digambarkan oleh Dr. Bimo ya tadi ya, ada beberapa area-area yang sebetulnya ternyata ini ada menjadi menjadi customer dalam tanda kutip ataupun pengguna ataupun mereka yang memang sudah mungkin membiasakan diri untuk melakukan suatu telekonsultasi kepada dokter-dokter yang ada yang kebetulan bermukim di kota-kota ataupun di daerah-daerah yang memang dokter-dokternya banyak seperti itu. Kemudian juga ini adalah potensi ya penggunaan telemedicine untuk malaria. Jadi kita coba untuk memperkuat kemampuan deteksi dini. Ya mungkin awal-awalnya adalah pembekalan teknis terkait dengan malaria untuk mitra dokter di platform telemedicine melalui webinar mungkin seperti itu tadi terkait dengan 4 master kalau salah satunya adalah PME ya. Kemudian juga memiliki paling tidak ada artikel ataupun halaman khusus malaria yang mencakup dokter khusus malaria, chatbot deteksi mandiri untuk malaria, dan artikel-artikel kesehatan terkait dengan malaria. Ini sebetulnya adalah bentuk-bentuk yang memang tadi yang seperti di awal saya sampaikan terkait dengan mirip-mirip ini dengan COVID-19 lah ya untuk pendekatan terhadap pengguna dan digital platform ini. Kemudian juga integrasi platform dengan laboratorium, yaitu kemampuan membuat janji ataupun appointment ya terkait dengan tes malaria yang hasilnya dapat diakses melalui platform. Jadi nanti bisa diupload ataupun bisa ditampilkan ya di aplikasinya si pasien ya seperti atau pengguna seperti itu. Dokter umum, petugas kesehatan atau petugas di lab dapat melakukan konsultasi dengan spesialis, ini juga bisa kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita nggak punya ini channel khusus untuk misalnya dokter yang dari daerah tier 2 atau tier 3 yang langsung berkomunikasi dengan pasien. Jadi tidak ada channel khusus. Jadi artinya channel itu ya menggunakan akun pribadinya dengan menyampaikan bahwa misalnya
yang bersangkutan ada di daerah rural seperti itu. Karena dulu memang kita pernah mencoba seperti yang tadi digambarkan Dokter Bimo, kita membuka dulu channel gitu ya antara dokter GP dengan spesialis ataupun tenaga kesehatan dengan spesialis. Ternyata nggak banyak dipakai, Bu. Dalam 1 tahun itu channel itu dibangun, yang konsultasi itu cuma 1 atau 2 orang. Mungkin karena mungkin takut barangkali ya kalau konsultasi dengan spesialis ke dokter Niko, takut dimarahin sama dokter Niko barangkali, itu aja konnya gitu kan, seperti itu. Kemudian juga akses ke konsultasi dan obat hasil yang telah diupload di platform dapat dijadikan bahan konsultasi dokter untuk mendapatkan obat. Nah, ini terkait dengan obat juga mungkin ada hal-hal yang mungkin ada perbedaan dari tiap-tiap daerah dan kota kabupaten di seluruh Indonesia yang terkait dengan ketersediaan obat maupun cara ya ataupun juga jenis dari malaria itu sendiri pun yang kemudian bisa diantisipasi dengan obat-obatan yang mungkin di satu tempat ataupun satu tempat lain tidak memiliki ketersediaan yang sama. Kemudian juga di situ dalam untuk mendapatkan obat pun bisa melakukan dengan integrasi dengan e-prescription dari platform untuk pengantaran obat yang dibutuhkan oleh pasien ataupun yang kita diagnosa dari malaria tersebut melalui apotek-apotek yang terdekat yang ada di sekitarnya, seperti itu. Mungkin itu saja Bu Rima yang bisa saya sampaikan, barangkali kita lebih banyak untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.